Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Pitarot, biasa dalam acara Pilih Kartumu. Nah, kali ini aku akan bacain temanya langsung to the point aja. Siapa sih yang akan menikah denganmu, Cie? Menikah denganku. Apa gitu lanjutannya aku nggak hafal. Nah, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya sambil aku kocok kartu aku. Oh iya, tapi sebelumnya nih aku mau ngasih tahu kan pasti teman-teman banyak Bapit ganti kartu dong, insya Allah ya. Minggu depan mungkin aku akan ganti kartu. Aku cuma cuma aku tidak tahu di tanggal di hari apa, tapi aku mau sedikit nunjukin kartu aku nih. Teman-teman aku banyak kok kartu aku nih. Ya ini Dark Dream. Dark Dream dari Papi Londo. Ini Dark Dream, isinya to the point banget, tapi jarang aku pakai untuk online karena mungkin aku lebih lebih senengnya yang lain, karena kan kalau Dark Dream ini lebih menunjukkan sebuah gambar ya. Kadang kan teman-teman itu kok serem ya, atau artinya apa ya gitu kan. Nah, ini aku jarang, paling sesekali juga online aku suka pakai, meet up sama klien juga aku suka pakai gitu kan, sering kok gitu. Nah, ini cuma untuk di YouTube aku agak jarang pakai ini. Terus ada juga sebentar, Zamrud Katulistiwa. Ini hampir sama dengan ini ya. Cuma memang aku kalau ini sih kadang aku pernah pakai ya. Cuma ternyata akunya belum tektok banget gitu. Tapi itu nyaman-nyaman. Aku bisa baca semua. Alhamdulillah semuanya aku bisa baca kok gitu ya. Ya, sebentar. Ini Desire Woman yang baru, yang teman-teman bilang, yang beberapa teman-teman bilang kartu legend. Nah, ini mungkin insya Allah aku pakai di minggu depan ya, tungguin ya. Terus yang satu lagi ada Cakra India. Cuma Cakra India itu sebenarnya enak banget kartunya. Mana ya? Ya aku lupa nyimpen nih teman-teman. Cakra Indianya lupa nyimpen. Itu enak banget, tapi Cakra India itu ada dua sisi. Jadi kadang kalau aku pakai itu teman-teman suka bingung cara jawabnya gimana sih. Aku pun bingung ngejelasinnya gitu loh. Nah, ini yang Desire Woman yang sama kayak kartu aku tuh yang biasa aku pakai tuh, Desire Woman. Nah, ini kartu legend lagi. Nah, gila kan, lebih buluk lagi kan, lebih buluk daripada yang ini ya, tuh. Nah, sebenarnya apa sama buluk ya? Nah, cuma ini karena kartunya sudah ada beberapa yang hilang. Mungkin waktu itu aku juga lupa naruhnya. Jadi ini jarang sudah aku ibarat kata sudah aku museumkan. Nah, itu lihat deh teman-teman. Lebih jelek ini kan, masih masih bagusan ini kan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya gini. Mbak Pit kenapa sih senang pakai kartu buluk? Sebenarnya bukan masalah senang pakai kartu buluknya ya, tapi memang ada beberapa faktor yang mungkin aku gini. Kadang kalau bacain klien nih, misalnya aku lihat kliennya si A, oh aku tahu duduk permasalahannya, kadang aku akan pilih kartu nih, kayaknya nggak pakai kartu ini, dia cocok deh, yang ini cocok gitu. Jadi kayak apa ya, ada chemistry-nya tersendiri ya di masing-masing orang gitu. Makanya kenapa aku juga lebih sering pakai Desire Woman, karena di sini ada tulisan Indonesianya. Kadang kalau private trading kan mereka lebih suka, tapi coba lihat dong kartunya gitu loh. Jadi mereka pun bisa menganalisa sendiri gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi aku mohon maaf kalau aku masih pakai kartu ini. Kartu Desire Woman yang katanya teman-teman legend. Tapi insya Allah aku akan ganti kartu mungkin minggu depan, tapi aku belum tahu harinya hari apa. Tapi tungguin aja di uploadan aku selanjutnya, oke? Nah, sekarang nggak mau terlalu panjang. Yang penting aku sudah ngasih tahu beberapa kartu tarot aku gitu kan. Nah, aku akan bacain sekarang secara pilih kartu, yaitu tentang siapa sih yang akan menikah denganmu. Nah, ini teman-teman boleh bayangin ini ya, pacar ya. Tapi kalau yang baru deket boleh lah, yang baru deket pacar boleh banget, oke? Aku akan kocok kartu aku akan tebar dan aku akan pilih kartu aku, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan terakhir nomor 4. Ntar aku akan rapiin, teman-teman silahkan pilih ya. Oke. Nanti kalaupun ada solusi ada sesuatu hal yang harus aku tambah dari kartu, aku akan nambah ya. Ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke. Teman-teman silakan, 15 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke. 15 detik dimulai dari sekarang.
Oke, sudah. Sekarang aku akan pilih dari nomor 1, siapa sih yang akan menikah denganmu, Cie? Dia atau dia yang lain. Oke, aku akan pilih kartu nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, wanita. Gini, ini ada kartu penyihir nih teman-teman. Tapi aku tidak artikan di sini adalah magic ya, tapi aku akan artikan lebih ke sebuah keyakinan dan kemantapan hati. Jadi yang pertama aku tangkap dari kartu aku adalah teman-teman masih menyembunyikan sosok lain dalam dirinya dia. Jadi gini, saat teman-teman mungkin memperkenalkan dia di hadapan keluargamu, kakakmu, temanmu, siapapun orangnya, kamu masih menyembunyikan siapa dia, identitasnya dia, mungkin punten bibit bobot bebetnya dia, karena mungkin ada beberapa faktor kamu agak takut kalau misalnya amit-amit gak disetujuin gitu kan, terus sudah gitu keluarga menentang. Jadi ada beberapa hal kamu menyembunyikan identitasnya dia. Dalam perjalanan ternyata identitasnya dia, atau mungkin kalau kita bilang identitas kayaknya nggak enak banget ya, sosok dia pada akhirnya mungkin ada beberapa keluarga kamu yang tahu. Nah, ya bagus ya sih, alhamdulillahirobbilalamin, walaupun keluarga kamu ada yang tahu gitu kan. Walaupun keluarga kamu ada yang tahu, tapi di sisi lain aku tangkap dari kartu aku, mereka akan menyerahkan sama kamu. Kalau kamu yakin, mantap, silakan. Tapi kalau memang kamu kurang yakin, ya udah gitu, istilah kasar cari yang lain gitu kan. Jangan sampai malah kamunya jadi ragu-ragu sehingga membuat nanti dalam pernikahannya takutnya nggak enak gitu. Jadi ya istilah kasar ada faktor di mana yang keluarga kamu pada akhirnya menyerahkan semuanya sama kamu. Nah, cuma di sini kan tinggal bagaimana kamunya mau atau tidaknya. Terus aku juga lihat dari kartu aku di sini, unsur penyihir ini mungkin aku tidak mengartikan itu adalah sebuah unsur penyihir, tapi unsur dimana kamu ataupun dia itu pernah ada dalam satu lubang yang dimana mungkin kamu pernah dijahatin orang, kamu pernah ditikam orang, atau kamu pernah dijahatin orang pakai unsur magic. Nah itu dia. Jadi di sini adalah kalian sudah dalam proses bersih dari hal-hal magic. Jadi ibarat kata sekarang melangkahnya kalian itu untuk kedepannya enak. Dan aku lihat dari kartu aku, apakah sosok dia ini yang kamu sudah kenalkan di keluarga itu, apakah nanti jadi jodoh kamu. Kalau gambaran kartu aku 70%, ya aku tidak mau bilang itu jodoh ya, tapi ada gambaran 70% Allah ACC proposal kamu. Nah, kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena ada kartu pernikahan, kebahagiaan, walaupun di sini memang kamu harus melewati sisi dimana kemantapan hati kamu, keyakinan hati kamu untuk mau menjalani dengan dia. Nah itu dia. Kalau aku boleh saran untuk teman-teman yang kartu nomor 1, dari awal kalau bisa transparan lah sama keluarga, biar keluarga kamu tidak salah paham, biar keluarga satu sama lain tidak saling tersinggung. Nantinya tiba-tiba kamu tidak bercerita tentang dia, tiba-tiba maaf misalnya Toto ibu kandungnya marah gitu kan. Nah kita ambil contoh aja seperti yang artis yang kita tonton gitu, ibu kandungnya muncul, jadi nanti banyak pro kontra di dalamnya, nanti yang ada malah menyiksa kalian sendiri. Jadi kalau aku boleh saran ya, kenalkan pasanganmu, kenalkan dia di dalam keluargamu dengan sebuah kejujuran. Karena aku lihat ya insya Allah dengan sebuah kejujuran itu sudah memiliki sesuatu hal yang baik ke depannya, sesuatu hal yang dimana kamu bisa lebih tenang, lebih enjoy, lebih nyaman untuk ngejalanin semuanya itu, daripada kamu harus punten dalam sebuah kebohongan yang notabene kamu malah jadi bumerang buat diri kamu sendiri kan. Nah mendingan lebih jujur, lebih lebih enak aja ya untuk melangkahnya. Nah di sini ada kartu keyakinan lagi. Setelah mungkin keluarga ACC, setelah kamu sudah jujur tentang siapa dia, bibit bobot bebetnya seperti apa, di sini ada sebuah keyakinan. Artinya adalah kamu sudah mantap dengan dia. Kemantapan hati itu pun datangnya dari diri kamu. Jangan sampai kamu pada akhirnya ragu-ragu sama dia, yang membuat kalian jadi suka ribut nantinya gitu. Terus aku juga lihat sih dari faktor punten magic ya, insya Allah sudah bersih. Mungkin kamu pernah dikecewakan, kamu pernah dijahatin orang pakai unsur magic, alhamdulillah sudah bersih. Begitupun dia mungkin pernah dijahatin orang pakai unsur magic, insya Allah sudah bersih. Dan yang terakhir ada gambaran pernikahan. Kalau memang kamu yakin dengan dia, mantap dengan dia, lanjutin. Karena apa? Karena kalau kamu sering ke pending atau nanti dulu yang ada kegagalan itu di depan mata. Makanya kalau kamu sudah mantap, yakin keluarga oke,
lanjutin ya, karena di kartu aku memang insya Allah ada indikasi ke arah pernikahan. Amin ya robbal alamin. Itu kartu aku nomor 1. Nah sekarang yang nomor 2 nih teman-teman. Oh ya, berarti nomor 1 intisarinya adalah siapa sih yang bakal menikah denganmu? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pacarmu atau sosok orang yang sedang kamu jalani saat ini ya. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang aku lihat yang di nomor 2 ya. Ini nomor 3 dan 4 aku singkirin. Ini 3, ini 4 ya teman-teman ya. Nah ini nomor 2. Wow. Siapa sih yang akan menikah denganmu? Yang pertama, aduh, ini keluar kartu ibu lagi. Tapi kalau ibu di sini sih lebih enjoy ya, lebih tenang. Yang pertama ada kartu jatuh cinta. Tanpa disadari kamu akan jatuh cinta dengan seseorang. Seseorang itu yang membuat kamu kelepek-kelepek, dan seseorang itu yang ternyata membuat orang tua kamu juga jatuh cinta, terutama ibumu. Dari caranya dia menyampaikan sesuatu kepadamu, mungkin dari sebuah pekerjaannya dia, dari visi misinya dia bertanggung jawab, dari cara dia bicara, dari cara dia menasehati kamu, keluarga kamu jatuh cinta juga sama dia. Bahkan bagusnya sosok dia ini adalah dia penyayang sosok ibu. Jadi orang tuamu mantap kayak mau menyerahkan kamu ke dia, karena orang tua merasa kalau seseorang mau laki-laki atau perempuan sayang sama ibunya, pasti dia akan bisa menyayangi keluarganya. Jadi kalau aku lihat seperti itu. Dan dalam perjalanannya ini aku baca secara keseluruhan dulu, nanti sedikit besarnya aku jelasin pelan-pelan. Aku jelasin intinya maksudnya. Yang secara keseluruhan keluarga kamu ataupun dia pada akhirnya welcome, dan cuma emang keluarga minta untuk jangan buru-buru nikah. Artinya adalah misalnya kamu kenal sama dia di Januari 2019, mungkin keluarga minta ya udahlah nikahnya nanti aja di 2020 aja. Atau misalnya kamu kenalnya di Januari 2020, mau nikah akhir tahun ini jangan dulu deh, tunggu tahun depan aja. Jadi istilah kasarnya gambarannya adalah bukan berarti orang tua melarang untuk nikah cepat, tidak, tapi orang tua lebih berpikir adalah mantapkan dulu hati kalian, mantapkan dulu pikiran kalian, mantapkan dulu pekerjaan kalian. Kalian sudah mantap lahir batin untuk menikah, baru maju. Nah jadi orang tua sebenarnya gak ngeribetin di sini. Orang tua alhamdulillah welcome aja gitu, welcome gitu. Jadi orang tua welcome aja dengan hubungan kalian. Bahkan orang tua ya di sini menyarankan untuk cinta buta. Udah, kalau kita tahu kok kamu tuh bucin, kamu tuh saling sayang, tapi kalau saling sayangnya juga jangan terburu-buru juga. Jadi ada faktor dimana segala sesuatunya harus dipersiapkan. Nah kalau aku lihat seperti itu ya, balik lagi, memang sosok ini baik, kamu juga sama dia saling jatuh cinta, orang tua welcome karena tidak ada kebohongan di antara kalian saat awal memperkenalkan sosok dia gitu kan. Dalam perjalanannya ibu kamu atau keluarganya dia menasehati bukan tidak diizinkan menikah cepat, tapi menikah ada proses, dan alhamdulillah kalian mengikuti saran visi misi dari keluarga kalian, dan dalam perjalanan sini ada cinta buta. Kalian sama-sama saling sayang, punya prinsip yang sama, yang pada akhirnya insya Allah pernikahan itu bisa terjadi. Jadi gambar kartu aku itu adalah siapa sih yang bakal menikah denganmu? Siapa sih sosok di nomor 2 ini yang akan jadi pendamping hidupmu? Yang kalau aku lihat di sini bukan orang baru dalam arti apa, tapi orang yang kamu jalanin, yang kamu jatuh cinta dengan orang itu, dan ternyata dalam perjalanannya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama untuk ke arah pernikahan atau bertahun-tahun. Di sini mungkin cukup kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun, karena memang ada proses di dalamnya yang mungkin orang tua menyarankan untuk sabar dulu, insya Allah ada rezekinya baru mantap. Nah dalam perjalanannya keluarga oke, keluarga setuju, keluarga memberikan saran terbaik, yang pada akhirnya di kartu aku ada kartu cinta buta dan sebuah perjalanan. Insya Allah cinta kamu ada sebuah dalam perjalanan, yaitu ikatan pernikahan yang notabene alhamdulillah semua keluarga merestui, dan ibarat kata tidak ada kerempongan di dalamnya, tidak ada pro kontra di dalamnya. Jadi siapa sih yang bakal menikahi kamu? Yaitu yang membuat kamu jatuh cinta, dan yang membuat kamu yang membuat kamu jatuh cinta, dan yang membuat kamu kelepek-kelepek di matanya dia. Itu dia. Berarti sama aja dengan pacar kamu atau sosok orang yang membuat kamu jatuh cinta. Itu aku lihat nomor 2 nih. Sekarang aku mau bacain yang nomor 3. Wow. Nomor 3. Oke. Yang pertama aku lihat secara keseluruhan itu adalah siapa sih yang menikahi dengan kamu. Bisa jadi ini pacar kamu, tapi pacarnya ini punya status punten banget, entah duda atau janda. Karena yang aku lihat dari kartu aku, di masa lalunya itu dia pernah menikah, terus udah gitu dalam perjalanannya
dia punya pengalaman, ada perpisahan, berarti ada perceraian gambarannya, entah cerai hidup atau cerai mati. Cuma kalau di kartu aku kelihatannya agak cerai hidup. Terus udah gitu entah kamunya yang single atau dianya yang single, atau mungkin kebalik juga gitu kan istilahnya. Nah cuma yang aku tangkap dari kartu aku memang ada indikasi ke arah apa ya namanya ya, kalian sering ketemu, itulah yang membuat orang Jawa bilang waiting tersenal jalaran sok kulino. Nah untuk teman-teman yang mungkin dengerin aku di punten kemarin ada dari Malaysia, alhamdulillah terima kasih banyak. Dari teman-teman di Hong Kong juga terima kasih banyak. Pokoknya artinya waiting tersenal jalaran sok kulino itu apa ya, ya udah karena sering ketemu, sering ngobrol, pada akhirnya ngejalanin aja gitu loh, ngalir seperti air mengalir. Nah itu dia aku lihat ya, karena mungkin kamu dan dia sering ketemu, yang berawal dari teman biasa yang pada akhirnya jadian. Nah dalam proses jadiannya itu ternyata ada sedikit penghalang, bukan gini, aku kayaknya jahat banget ya kalau orang tua aku bilang penghalang. Insya Allah orang tua itu tidak pernah menghalangi anaknya untuk bahagia. Artinya adalah ada sosok ketidaksetujuan yang mungkin sosok yang memberikan pertimbangan. Nah dia itu duda atau janda, dia itu mungkin punya anak, kamu siap merawat anaknya seperti kamu merawat anak kandungmu sendiri. Apalagi kamu belum ada pengalaman untuk nikah, kamu siap untuk jadi bapak sambung atau ibu sambungnya. Nah jadi ibarat kata tuh orang tua di sini tuh mengingatkan bukan mohon maaf sekali lagi, mengingatkan bukan berarti itu menjadi sebuah penghalang, tapi orang tua pengen yang terbaik buat anaknya, orang tua pengen anaknya bahagia, orang tua pengen anaknya mungkin jauh lebih baik hidupnya daripada orang tuanya. Jadi insya Allah di sini orang tuanya bukan menjadi penghalang, tapi orang tuanya hanya memberikan sebuah nasihat, dan segala bentuk kematangan, keyakinan itu tinggal diserahkan sama kamu. Karena kalau kamu sudah mantap dan yakin, insya Allah orang tua kamu akan ACC aja. Nah terus aku juga lihat di sini dalam perjalanannya ternyata kamu mantap dengan dia, kamu sayang dengan dia gitu ya. Pada akhirnya memang ada persiapan untuk arah pernikahan ya gitu. Dan memang sih yang aku lihat dari gambaran kartu aku di nomor 3 ini, sosoknya itu memang baik ya sebenarnya. Si sosok ini yang punya status ya, entah itu janda ataupun duda, dan orangnya pasrah, orangnya duda atau jandanya ini dia tidak ganjen ya, ibarat kata apa ya aku bicaranya, tidak lenje ya, tidak ya suka tebar pesona, malah dia pasrah. Dia selalu berdoa, ya Allah saya pernah gagal dalam sebuah pernikahan, tolong berikan saya jodoh lagi yang terbaik menurut Allah. Jadi ibarat kata dia orangnya pasrah, mau berdoa, dan nggak ngoyo ya, nggak ya pokoknya intinya nggak tebar pesona, nggak yang lenjak-lenjek, enggak gitu kan. Jadi dia itu lebih kecenderungan untuk membawa doa gitu. Dan aku juga lihat di sini dalam proses dia ketemu sama kamu itu, memang yang aku tangkap dari kartu aku adalah cinta pada pandangan pertama. Jadi kayak ngerasa ada kesiapan hati untuk membuka hati juga untuk kamu, dan mungkin kamunya juga pada saat tahu statusnya dia seperti apa, kesiapan mental kamu yang kamu siapkan untuk kamu bertemu dengan orang tua kamu dan menjelaskan statusnya si Yayang kamu ini seperti apa. Jadi ya yang pada akhirnya membuat orang tua yang aduh ya udah deh, apa terserah anak aja deh, baiknya anak aja deh gitu kan. Saya sebagai orang tua cuma bisa menasehati. Nah itu dia sih kalau aku lihat. Nah aku agak sedikit mau minta kartu tambahan ya, kira-kira ini prosesnya dalam perjalanannya itu akan apa ya. Walaupun aku lihat ada ke arah pernikahan, tapi kayaknya aku butuh kartu tambahan 2 ya teman-teman ya. Untuk nomor 3 aku butuh kartu tambahan 2. Wow, alhamdulillah sih ya Allah, alhamdulillah banget. Orangnya jujur, si lelaki itu ya, orangnya jujur, bager, kasep pisan, istilah kasarnya kalau orang Sunda teh bilang gitu kan. Jadi kalau aku lihat di sini, alhamdulillah dia baik banget, jujur apa adanya, kerjaannya juga bagus. Bahkan istilah kasarnya dia juga punya usaha di luar kerjaannya. Jadi pundi rezekinya dia tidak hanya dari pekerjaan tapi dari usaha. Dan itu bagusnya sosok ini, sosok duda ini atau sosok laki-laki atau wanita ini adalah dia tidak menunjukkan dulu hartanya dia di depan atau kepemilikannya dia dalam sebuah investasi di depan, yang pada akhirnya orang tuanya setuju, orang tua kamu setuju, ternyata rezekinya dia sudah jauh lebih baik di sebelum kamu dan keluarga kamu tahu sebenarnya dia seperti apa. Karena aku lihat rezekinya memang bagus, dari usahanya juga banyak yang berhasil, kayaknya usahanya juga punya beberapa cabang dan punya franchise juga, aku nangkepnya seperti itu. Jadi ya untuk teman-teman kartu nomor 3, kadang status itu menjadi sebuah pertimbangan kita ya. Status dia pernah menikah itu menjadi sebuah pertimbangan kita, tapi dibalik itu semua jangan kita hanya melihat dari sisi kegagalannya dia aja, cerai hidup atau cerai matinya dia, terutama cerai hidup gitu kan. Kita juga harus melihat sisi dimana apakah
apakah sih yang terjadi dalam pernikahannya dia di masa lalu yang membuat dia jadi pada akhirnya bercerai. Jadi jangan hanya mendengarkan dari pihak A, pihak B aja, tapi kan kita juga harus realistis, bisa mendengarkan alasan mereka seperti apa. Jadi yang pilih kartu nomor 3, apapun statusnya, coba dipikirkan lagi, dipikirkan baik-baik lagi. Terus udah gitu dijalani dulu, coba sambil mengenal dia seperti dalam. Jangan sampai kamu hanya melihat dari sebuah status, ternyata yang kamu buang itu balik lagi sebuah berlian. Nanti kamu nyari lagi berliannya, berliannya udah ditumpukan jerami, susah kalau nyarinya. Nah, jadi kalau aku boleh saran untuk ke kartu nomor 3, apapun statusnya gitu kan, sok apa namanya, pikirin, sok jalani dulu ya. Setidaknya menjalani bukan berarti ada sesuatu hal yang tidak baik di dalamnya. Itu dia aku lihat dari kartu aku nomor 3, teman-teman. Nah, yang terakhir ini nomor 4. Kira-kira, berarti balik lagi nomor 3, siapa sih yang bakal nikah denganku ya? Sosok yang baru kamu kenal, dan gambarannya ke arah dia punya status pernikahan di masa lalu, berarti entah cerai hidup atau cerai mati. Nah, yang kartu nomor 4, astagfirullah, gue paling gak demen nih kalau kartu ini keluar. Aduh, paling gak demen gue kalau kartu ini keluar. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, piye ya ngomongnya ya. Jujur ya, kartu nomor 4 ini aku tuh gak mau sebenarnya bacanya. Sedih, sebel, dan apa sih orang-orang ini mau gitu kan. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, sebenarnya gambaran pernikahan itu sudah di depan mata buat kalian. Bahkan kamu sudah ngerasa cocok dengan sosok laki-laki, tiba-tiba ada aja ujian yang membuat akhirnya kegagalan itu terjadi. Kenapa aku berani bilang kayak gitu? Karena ada gambaran niat jahat. Jadi yang nomor 4, siapa sih yang menikah denganmu? Jujur belum kelihatan. Karena apa? Karena gambaran kartu aku di sini ada orang yang punya niat jahat sama kamu, yang pakai unsur magic, yang tujuannya dia adalah untuk jahatin kamu biar kamu nikahnya lama. Walaupun aku lihat kamu nikah gitu kan, tapi posisinya adalah mungkin nikahnya di atas usia 35 atau 36 tahun. Dan posisinya juga itu aku lihat ya, kamu memang harus dibersihkan juga, dalam arti adalah cari orang yang ngerti akan hal-hal seperti ini, yang ngerti untuk pembersihan, untuk cari kiai, ustadz, atau pemuka agama menurut ajaran teman-teman deh. Karena aku nggak mau terlalu panjang kali lebar nomor 4 ini, kok tiba-tiba kelihatan. Untuk teman-teman yang pilih nomor 4, sebenarnya jangan sedih ya, jodohmu ada, cuma sama orang ini dibuat untuk menikahi di atas umur 35 atau 36. Tunggu, aku akan nambah 2 kartu lagi ya. Nah, dari nomor 4 ini aku lihat dari kartu aku, memang tuh harus dibersihkan, karena nanti jodohmu tuh ada. Tuh jodoh kalian tuh ada kartu teman baru. Artinya adalah kamu akan mengenal dengan sosok teman baru, sosok laki-laki baru atau perempuan baru, dan dari situ ada gambaran ke arah pernikahan. Tapi ada aja hambatannya, karena ada orang yang punya niat tidak baik sama kamu, yang pakai unsur magic, yang punya niat jahat untuk menzolimin kamu biar kamu nikahnya lama. Bapit, gue harus kayak gimana kalau ketemu dengan kondisi seperti ini? 1, cari orang yang ngerti untuk proses pembersihan seperti apa. Terus kedua, ayo kuatin. Paling utama paling utama sholat malam. Untuk teman-teman muslim ataupun non muslim, ayo kuatin doa malam di sepertiga malam, jam 1 pagi sampai jam 4 pagi sebelum subuh. Insya Allah sih, Allah pasti akan ijabah doa-doa kamu. Apalagi orang-orang jam segitu banyak yang tidur, termasuk mungkin saya yang tidur. Jadi jadi untuk teman-teman, ayo doa, kuatin doa. Karena yang aku lihat dari kartu aku, insya Allah jodohmu tuh ada. Jodohmu tuh ada, tapi gambarannya itu teman baru. Sumpah, gue merinding. Tuh, punten ya, aku nunjukinnya aku nggak pakai hijab, nggak apa-apa ya. Tuh, kelihatan kan aku merinding. Nah, ini nomor 4. Jadi untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4, jangan sedih, jangan kecil hati, tapi teman-teman harus siapkan mental. Mentalnya apa? Ayo, jangan takut untuk datang ke jangan takut untuk memohon sama Allah, untuk minta pertolongan Allah. Yang pertama itu. Yang kedua, ayo jangan takut untuk kita gini, ibarat kata kayak aku tukang tarot, aku cuma bisa bacain tarot doang, bisa ngasih sebuah gambaran clue, tapi aku tidak bisa membantu. Sama seperti dokter anak, ya dia spesialis anak, tapi dia ngerti umum untuk dewasa, tapi obat-obatannya mungkin dia gak ngerti ke anak gitu. Begitupun sebaliknya, dokter spesialis apa, mereka punya kapasitasnya masing-masing. Sama seperti kita, ada yang bisa menerawang untuk melihat hantu gitu kan, ada yang bisa membantu proses penyembuhan, ada yang membantu bisa membuka aura, apapun itu jenisnya. Jadi ayo teman-teman, cari orang untuk yang bisa membantu kamu. Selain kamu harus doa dan tahajud, atau doa di sepertiga malam kamu.
Karena aku yakin teman-teman akan menikahnya dengan siapa, ada gambaran teman baru, artinya adalah sosok baru, laki-laki atau perempuan yang baru kamu kenal, dan itu ada gambaran ke arah pernikahan. Jadi ayo teman-teman, mantapkan hati, tenangkan jiwa dan pikiran, insya Allah kalian akan menikah kok. Oke, itu aja cuma saran aku. Nomor 4, kuatkan mental, kuatkan hati, rajin ibadahmu, jangan putus-putus sedekahmu dan lain-lainnya, sambil membantu proses mencari pengobatan yang cocok buat kamu. Oke teman-teman, jangan kecil hati sekali lagi untuk pilih kartu nomor 4. Setidaknya dengan kamu nggak sengaja pilih kartu nomor 4, jadi kamu tahu kenapa kamu seperti ini. Jadi bisa menjadi sebuah gambaran kamu jadinya, oh ternyata ini tuh ada sebuah kendala. Karena yang aku tangkap dari kartu aku, orang yang iseng ini adalah dia itu kayak entah ditolak sama kamu atau diputuskan cinta sama kamu. Nah dia sakit hati di situ. Itu aku nangkepnya seperti itu. Nah sudah semuanya aku bacain 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih teman-teman. Kiranya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon maaf ya, kukunya jelek. Terus udah gitu, ya maafin aja kalau aku ada salah-salah kata, terus salah pengucapan. Tadi maaf juga aku ada faktor penghalang orang tua. Itu maksud aku bukan penghalangnya, tapi lebih ke arah, namanya orang tua pengen yang terbaik ya, jadi kayak memberikan saran. Jadi pokoknya aku minta maaf kalau ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi, jadikan bacaan ini sebuah antisipasi dan motivasi. Yang jelek dijadikan antisipasi, doa dan cari jalan keluarnya. Yang baik dijadikan sebuah motivasi, doa juga untuk kelancaran semuanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, jaga kesehatan juga buat teman-teman, support aku, dukung aku, dan jangan lupa nyalain loncengnya jadi biar dengerin suara cempreng aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.